Hello movie lovers, selamat datang di Filmic Line. Di dalam proses pembuatan film, salah satu hal penting dan paling pertama dilakukan adalah pembuatan skenario. Skenario atau di dalam bahasa Inggris disebut screenplay adalah tulisan yang nantinya akan menjadi blueprint sebuah film. Penulis skenario sendiri biasanya adalah orang yang pertama kali menemukan ide lalu menuangkannya ke dalam bentuk tulisan. Akan tetapi, karena film adalah tentang gambar bukan tentang kata-kata seperti novel, maka yang dianggap menjadi mastermind sebuah film adalah sutradara. Walaupun demikian, baik sutradara maupun penulis skenario masing-masing memiliki peran penting dalam pembuatan film. Skenario yang baik, jika tidak dieksekusi dengan baik oleh sutradara, maka belum tentu hasil filmnya menjadi baik. Begitu juga sebaliknya, tak sedikit sutradara ternama menghasilkan film yang kurang baik karena tulisannya lemah. Nah, pada video kali ini saya akan memulai sebuah challenge untuk membahas semua film-film dengan skenario terbaik. Skenario terbaik ini akan saya ambil dari daftar pemenang Piala Oscar. Video-video challenge ini akan saya pisahkan ke dalam playlist tersendiri, jadi pastikan kalian subscribe dan pantengin terus playlistnya ya. Film pertama yang akan saya bahas pada challenge ini adalah film klasik berjudul Chinatown yang rilis pada tahun 1974 dan memenangkan Piala Oscar dengan kategori Best Writing Original Screenplay di tahun berikutnya. Film ini ditulis oleh Robert Towne, disutradarai oleh Roman Polanski, dan dibintangi oleh aktor legendaris Jack Nicholson. Film ini menceritakan tentang seorang detektif swasta yang menyelidiki kasus perselingkuhan yang membawanya ke kasus yang lebih besar. So, sekarang mari kita masuk ke alur dan pembahasan. I said I want the truth. Pada adegan pembuka, kita diperlihatkan dengan karakter utama di film ini yang bernama Jack Gittes, seorang detektif swasta yang baru saja memecahkan kasus perselingkuhan. Tak lama kemudian, datanglah seorang wanita yang mengaku jika dirinya adalah Evelyn Mulwray, istri dari seorang kepala teknisi di Departemen Pengairan dan Listrik Los Angeles yang bernama Hollis Mulwray. Evelyn meminta Jack menyelidiki kasus yang serupa, yaitu perselingkuhan suaminya. Awalnya Jack menolak, tapi karena karakter Jack mempunyai kelemahan terhadap uang, atau dengan istilah lain mata duitan, dia akhirnya menyetujui tawaran Evelyn saat Evelyn bersedia membayarnya berapa saja. Jack lalu memulai penyelidikannya. Dia mendatangi balai kota di mana Hollis mengikuti persidangan untuk membahas tentang pembuatan bendungan dan waduk. Ide pembangunan ini diajukan oleh mantan wali kota Los Angeles bertujuan untuk mengatasi kekeringan di kota itu. Namun ide ini ditolak oleh Hollis karena sebagai kepala teknisi, dia memperkirakan jika waduk itu dibangun, maka akan mengulang bencana yang pernah terjadi di kota itu, di mana waduk bocor dan membunuh banyak orang. Jack kemudian kembali mengikuti Hollis yang tampaknya sedang mencari tahu sesuatu dengan melihat-lihat di sungai yang kering dan kemudian berpindah ke tempat di dekat laut. Hingga malam pun tiba, namun Hollis tak kunjung pergi dari tempat itu. Jack lalu meletakkan sebuah arloji di bawah ban mobil Hollis, bertujuan untuk mengikuti seberapa lama Hollis berada di tempat itu. Jack menghitung waktu ini dengan cara menyetel arloji pada waktu tertentu saat dia meninggalkan arloji. Kemudian arloji akan berhenti pada waktu tertentu saat Hollis melindas arloji itu dengan mobilnya. Keesokan harinya, dari arloji itu, Jake akhirnya mengetahui ternyata Hollis berada di dekat laut dalam waktu yang lama. Hollis sepertinya benar-benar ingin membuktikan sesuatu. Salah satu rekan kerja Jake kemudian menunjukkan foto-foto yang dia ambil ketika Hollis tampak sedang meributkan sesuatu dengan seorang pria tua. Namun tidak ada yang bisa diungkap dari foto ini. Tidak lama kemudian, rekan Jake yang lainnya menelpon Jake, mengatakan kalau dia melihat Hollis sedang berduaan dengan seorang wanita. Jack lalu kembali memata-matai Hollis dan mengambil beberapa gambar ketika Hollis bersama seorang wanita muda yang bukan istrinya. Kasus perselingkuhan ini tampak mudah dipecahkan oleh Jack, hingga dia diangkat ke surat kabar. Jack sangat gembira dengan capaiannya ini, hingga satu momen mengubah kehidupan normal Jack, yaitu ketika seorang wanita yang tidak dikenal Jake datang menemuinya dan mengatakan bahwa dia adalah Evelyn Mulwray sesungguhnya. Wanita sebelumnya yang menyewa jasa Jake ternyata bukanlah Evelyn. Cerita sesungguhnya pun dimulai dan film masuk ke act kedua.
Untuk mempertahankan reputasinya, Jake mencoba mencari tahu siapa orang yang telah menjebaknya. Dia mendatangi kantor Hollis, tapi Hollis sedang tidak berada di tempat. Jake kemudian memaksa masuk ke ruangan Hollis, berharap menemukan hal-hal kecil yang dapat menuntunnya ke apa yang dia cari. Tapi di dalam ruangan Hollis tidak ada yang didapat oleh Jake selain foto yang membuktikan kalau Evelyn kedua adalah Evelyn yang sesungguhnya. Serta sedikit catatan Hollis yang bertuliskan Sabtu malam, waduk Okpes 7 saluran telah digunakan. Namun di sini Jake belum menyadari apa maksud tulisan itu. Jake kemudian mendatangi rumah Hollis, namun dia lagi-lagi tidak bertemu dengan Hollis. Saat diminta oleh pelayan di rumah Hollis untuk menunggu di halaman belakang, Jake melihat seorang penjaga kebun yang sedang membersihkan sesuatu dari kolam. Penjaga kebun itu lalu mengucapkan tidak baik untuk kaca. Jake tidak mengerti apa yang dimaksud penjaga kebun itu. Jake kemudian mendekati kolam itu. Dia melihat sesuatu di dalam kolam yang tampak seperti kaca. Tapi ketika dia hendak mengambil benda itu, tiba-tiba Evelyn datang. Evelyn ternyata berniat menarik tuntutannya terhadap Jake. Namun Jake tetap ingin membuktikan siapa yang telah menjebaknya untuk memata-matai Hollis. Jake percaya jika Hollis sedang menjadi target seseorang. Evelyn lalu mengatakan jika Jake mungkin bisa mencari Hollis di dekat waduk. Sesampainya di waduk, Jake melihat beberapa polisi serta salah seorang bekas rekan kerjanya saat Jake masih di kepolisian. Orang itu bernama Escobar. Kedatangan Escobar ke sini karena dia menerima laporan telah ditemukan mayat di dalam waduk itu. Mayat itu ternyata Hollis Mulray. Adegan pun berpindah ke kantor polisi. Escobar sempat menanyakan beberapa hal kepada Evelyn, termasuk tentang wanita selingkuhan Hollis. Dia sepertinya mencurigai jika Evelyn terlibat dalam kematian Hollis karena yang dia ketahui, Evelyn telah menyewa Jake untuk memata-matai Hollis. Di kantor polisi juga, Jake mendapati jika terdapat satu orang lagi yang tewas di waktu yang sama dengan kematian Hollis. Petugas kamar mayat mengatakan jika kematian pria ini disebabkan jatuh ke sungai LA. Namun Jake tahu itu hal yang mustahil, karena kemarin dia baru saja melihat jika sungai LA dalam kondisi kering. Jake lalu mendatangi lagi sungai LA dan bertemu dengan anak kecil yang sebelumnya bertemu dengan Hollis. Anak itu mengatakan jika ada air yang mengalir setiap malam ke beberapa bagian sungai. Di sini Jake mulai mencurigai jika ada air sengaja dibuang dari waduk. Jake lalu menerobos masuk ke waduk dan membuktikan apa yang dia curigai. Namun Jake juga harus berhadapan dengan dua orang dari Departemen Keamanan yang datang untuk memberinya pelajaran dengan merobek lubang hidung Jake. Keesokan harinya saat berada di kantor, Jake menerima telepon dari seorang wanita yang sebelumnya mengaku sebagai Evelyn Mulray. Wanita ini bernama Ida Sessions. Jake mencoba menggali informasi dari Ida. Namun Ida tidak bisa memberitahu Jake siapa orang yang telah membayarnya. Dia hanya menyampaikan jika Jake bisa melihat nama-nama orang itu di surat kabar. Walaupun di sini Jake tidak mengetahui siapa orang-orang yang dimaksud Ida, tapi dia tetap menyimpan nama-nama itu. Di adegan berikutnya, Jake kembali bertemu dengan Evelyn. Dia mencoba mengorek lagi tentang bagaimana hubungan Evelyn dengan Hollis dulu. Tapi yang didapatkannya hanyalah kebohongan. Jake sudah terlalu berpengalaman dengan pekerjaannya. Mudah saja baginya untuk menebak jika Evelyn menyembunyikan sesuatu. Di akhir adegan, Jake lalu mengatakan kepada Evelyn alasan suaminya dibunuh adalah karena Hollis mengetahui jika seseorang telah membuang air dalam jumlah yang besar dari waduk di saat kondisi kota sedang kekeringan. Jake kemudian mengunjungi kantor Hollis. Dia melihat beberapa foto yang dipajang memperlihatkan Hollis bersama ayahnya Evelyn yang bernama Noah Cross dalam sebuah proyek pembangunan waduk. Kedatangan Jake ke kantor Hollis adalah untuk bertemu dengan penggantinya Hollis yang bernama Yelberton. Jake mencurigai Yelberton yang telah membayar Ida Sessions untuk menyewa jasanya serta semua hal terkait air yang dibuang dari waduk. Namun Jake tidak memiliki alasan yang kuat atas tuduhannya. Yelberton justru mengatakan kepada Jake jika Departemen Perairan membantu mengairi kebun jeruk petani di pemukiman barat laut. Jake lalu balik ke kantornya dan kembali bertemu dengan Evelyn.
Di sini, Evelyn meminta Jake untuk mencari tahu siapa saja yang terlibat dalam pembunuhan suaminya. Evelyn bersedia membayar gaji Jake dan memberinya tambahan $5.000. Dan jelas saja karena karakter Jake yang lemah terhadap uang, dia menerima tawaran tersebut. Jake juga menanyakan bagaimana hubungan Noah dan Hollis dulu. Evelyn menyampaikan bahwa hubungan Noah dan Hollis renggang karena Hollis menyalahkan Noah karena telah mengajaknya membangun waduk. Selain itu, Evelyn tampaknya masih merahasiakan sesuatu. Dia selalu menunjukkan reaksi panik ketika Jake atau siapapun menyebut nama ayahnya serta menyinggung tentang selingkuhan Hollis. Jake kemudian pergi untuk menemui Noah Cross. Tapi lagi-lagi Jake menunjukkan kelemahannya saat Noah berani membayar 2 kali lipat dari yang diberikan Evelyn jika Jake bisa menemukan selingkuhan Hollis. Selain itu, Jake juga mempunyai kelemahan lain, yaitu overconfidence atau terlalu percaya diri. Dia selalu menunjukkan sikap yang menjengkelkan saat sedang berhadapan dengan siapa saja. Hingga Noah mengatakan padanya, "Menurutmu kau tahu dengan siapa kau berurusan, tapi percayalah, kau belum tahu." Jake kemudian mengungkit tentang pertengkaran Noah dan Hollis saat sehari sebelum kematian Hollis. Noah mengakui jika pertengkarannya dengan Hollis karena Noah meminta Hollis menutupi masalah perselingkuhannya dari Evelyn. Noah mengatakan jika Evelyn adalah tipe wanita pencemburu. Noah tidak mau Evelyn mengetahui tentang perselingkuhan Hollis. Setelah bertemu dengan Noah, Jake pergi ke sebuah aula pembukuan untuk mencari tahu tentang pemukiman petani di barat laut yang diceritakan oleh Yelverton. Dari sebuah buku, Jake mendapati jika banyak sekali penduduk di pemukiman tersebut menjual tanah mereka. Jake lalu merobek catatan tersebut dan menyimpannya. Tak cukup puas dengan informasi yang didapati, Jake lalu pergi ke pemukiman itu. Dia melihat memang benar jika banyak penduduk di wilayah tersebut menjual tanahnya. Jake juga mendatangi kebun jeruk yang juga diceritakan oleh Yelverton sebelumnya. Namun ketika berada di kebun itu, Jake justru ditangkap oleh pemilik kebun yang mengira jika Jake adalah orang dari Departemen Pengairan. Melalui pemilik kebun itu, Jake akhirnya mengetahui jika apa yang dikatakan oleh Yelverton tentang Departemen Perairan yang membantu mengairi kebun ternyata tidaklah benar. Yang dilakukan oleh orang-orang di Departemen Perairan justru menghancurkan tangki-tangki air serta meracuni sumur-sumur di kebun itu. Dari adegan ini, Jake menyimpulkan jika Departemen Perairan sengaja membiarkan tanah para petani kekeringan sehingga mereka terpaksa menjual tanah mereka dengan harga murah. Sementara rencana pembangunan waduk yang ditolak oleh Hollis di awal film bertujuan untuk mengairi tanah itu. Penduduk Los Angeles hanya dimanfaatkan untuk menyukseskan pembangunan waduk. Akan tetapi terdapat keanehan lain ketika Jake mengetahui jika para pembeli tanah itu salah satunya merupakan orang yang sudah mati. Yang artinya nama-nama pembeli itu bukanlah pembeli sesungguhnya. Jake dan Evelyn kemudian mengunjungi sebuah rumah panti jompo di mana orang-orang yang namanya dipakai untuk membeli tanah itu berada. Di tempat itu, Jake kembali bertemu dengan orang dari Departemen Keamanan. Namun beruntung Jake lebih dulu melumpuhkan salah satu dari mereka dan kabur bersama Evelyn. Jake lalu beristirahat di rumah Evelyn. Di sini mereka tampaknya sudah merasakan ketertarikan satu sama lain dan akhirnya tidur bersama. Tapi tiba-tiba Evelyn mendapat telepon dari seseorang dan harus meninggalkan Jake di rumahnya. Evelyn memperingati Jake untuk menjauhi ayahnya karena Noah adalah orang yang berbahaya dan mungkin Noah lah orang yang berada di balik semua ini. Ketika Evelyn pergi, Jake lalu membuntutinya sampai Evelyn berhenti di sebuah rumah. Dari luar, Jake mengintip dan melihat wanita selingkuhan Hollis berada di dalam rumah itu bersama Evelyn. Saat Evelyn hendak kembali, dia kaget ketika melihat Jake sudah berada di dalam mobilnya. Jake meminta penjelasan dari Evelyn, namun Evelyn mengakui kalau wanita selingkuhan Hollis adalah adiknya. Evelyn dan Jake sepertinya sudah saling mencintai, tapi Jake sepertinya sudah mulai muak dengan semua kebohongan Evelyn. Dia lalu memilih pulang ke rumahnya saat diminta Evelyn untuk kembali ke rumah Evelyn. Keesokan harinya, Jake mendatangi rumah Ida Sessions yang semalam menelponnya. Tapi Jake mendapati Ida sudah dibunuh. Di sana dia juga bertemu Escobar yang ternyata sudah lebih dulu mendatangi rumah Ida.
Escobar menemukan foto-foto yang diambil Jake saat memata-matai Hollis. Karena yang Escobar tahu, Evelyn yang meminta Jake untuk memata-matai Hollis. Dia akhirnya menyimpulkan jika Evelyn adalah pembunuh Hollis dan dia juga percaya jika Jake pasti punya foto lain yang bisa membuktikan itu. Dia meminta Jake menyerahkan Evelyn dalam 2 jam. Jake lalu mendatangi rumah Evelyn, tapi dia mendapati jika Evelyn sudah bersiap-siap untuk pergi. Di rumah itu, Jake tidak bertemu dengan Evelyn, tapi saat berada di dekat kolam di belakang rumah Evelyn, Jake menemukan sebuah kacamata yang hendak dia ambil di awal film dari dalam kolam. Melalui perkataan tukang kebun yang mengatakan tidak baik untuk kaca, Jake akhirnya mengetahui jika air di kolam itu adalah air laut. Akhirnya Jake mempercayai juga jika Evelyn yang membunuh Hollis dengan cara menenggelamkannya di kolam sehingga paru-paru Hollis penuh dengan air asin. Dan Hollis menjatuhkan kacamatanya di dalam kolam itu. Jake kemudian mencari Evelyn ke rumah di mana Evelyn mengurung wanita selingkuhan Hollis. Jake meminta penjelasan tentang kacamata yang dia temukan sebelumnya. Tapi Evelyn juga tidak mengetahui siapa pemilik kacamata itu. Hingga Jake memberitahu Escobar untuk segera menangkap Evelyn. Sementara itu, Jake masih mengira jika Evelyn mengurung selingkuhan Hollis karena takut jika wanita itu keluar, maka rahasia jika Evelyn yang membunuh Hollis akan terbongkar. Lalu Jake kembali memaksa Evelyn untuk menjelaskan apa hubungannya dengan wanita itu. Saat Evelyn mengatakan dia adalah putriku, Jake langsung menampar Evelyn karena yang Jake tahu, Evelyn tidak punya anak maupun adik perempuan. Jake meminta lagi jawaban dari Evelyn. Namun Evelyn kembali mengatakan dia adalah adikku, hingga Jake menamparnya berulang-ulang. Dan akhirnya Evelyn mengatakan dia adalah adikku dan putriku. Jawaban ini membuat Jake kaget dan bertanya apakah ayahnya, Noah, memperkosa Evelyn dulu. Evelyn berusaha untuk tidak menyebut kejadian dulu dengan kata perkosa, tapi yang sebenarnya memanglah demikian. Sementara itu, Hollis sendiri adalah orang yang telah menyelamatkan Evelyn dan anaknya Catherine setelah kejadian itu. Hollis bahkan telah menganggap Catherine sebagai anaknya sendiri. Jake pun menjadi merasa sangat bersalah. Dia menyuruh Evelyn bersembunyi agar tidak ditemukan oleh Escobar. Dan dia lalu mengajak Noah bertemu dengannya di rumah Evelyn. Jake memberitahu Noah kalau dia sudah membawa Catherine. Lagi-lagi tujuan Jake adalah untuk membuktikan jika Noah yang benar membunuh Hollis. Seperti yang dikatakan Noah sebelumnya, Jake tidak tahu siapa yang sedang dia hadapi. Dengan sifat overconfidence-nya, dia malah menemui Noah sendirian. Dia benar-benar berpikir jika dia dapat mengungkap kebenaran, maka keadilan bisa ditegakkan. Akan tetapi, Noah tidak datang sendirian. Dia datang bersama anak buahnya. Di sini Noah mengakui semua perbuatannya, mulai dari membunuh Hollis, mengendalikan air di kota, hingga memperkosa Evelyn. Dan dia tidak merasa bersalah akan apa yang telah dilakukannya. Jake pun tidak bisa berbuat apa-apa saat Noah mengancam dan memintanya untuk menunjukkan di mana Catherine. Noah lalu membawa Jake ke Chinatown, tempat yang sepertinya menjadi masa lalu yang kelam bagi Jake. Saat masih menjadi polisi, Jake pernah menyebabkan seorang wanita yang dicintainya terbunuh di tempat ini. Sesampainya di Chinatown, mereka bertemu dengan Escobar dan Jake berusaha menjelaskan siapa penjahat sesungguhnya. Namun Escobar tidak mau mendengarkannya, karena Noah adalah orang yang sangat kaya dan dapat melakukan apa saja termasuk mengontrol kepolisian. Tidak lama kemudian, Evelyn dan Catherine muncul dan hendak menaiki mobil. Namun Noah datang dan menghadang mereka. Noah ingin mengambil dan merawat Catherine karena Noah menganggap dia juga berhak atas Catherine. Evelyn jelas tidak akan membiarkan Catherine hidup bersama setan itu. Dia lalu mengancam dan menembak bahu Noah, kemudian kabur dengan mobilnya. Polisi berusaha menghentikan Evelyn dengan menembak ban mobilnya. Namun sayang, yang terkena tembakan justru Evelyn. Catherine lalu berteriak kencang ketika melihat mata ibunya bolong terkena tembakan. Noah pun lalu pergi membawa Catherine. Di akhir adegan penutup ini, Jake lalu bergumam, "As little as possible." Jake sepertinya percaya bahwa dirinya bukan cuma tidak berguna, tetapi sekali lagi menyebabkan orang yang dicintainya mati. Dan film pun selesai. Menurut saya pribadi, sangat wajar jika film ini disebut sebagai salah satu film terbaik sepanjang sejarah.
dan memenangkan Piala Oscar pada tahun 1975. Film ini benar-benar menyajikan misteri yang sesungguhnya, yaitu dengan membuat penontonnya terus menebak-nebak hingga akhir film. Seiring berjalannya cerita, setiap satu pertanyaan yang terjawab biasanya memunculkan pertanyaan lain. Meskipun jawaban sebenarnya sudah ada di awal film, yaitu saat Jake hendak mengambil kacamata di dalam kolam. Dan ini merupakan ciri khas dalam sebuah drama. Selain itu, kita juga diberikan twist di penghujung film. Di awal film, kita menganggap jika hal besar yang akan diungkap di akhir film adalah tentang siapa yang telah mengontrol air di Los Angeles. Tapi di akhir film, hal besar itu justru adalah bagaimana hubungan antara Evelyn, Catherine, dan Noah. Walaupun film ini tidak memberikan ending yang menyenangkan, tapi menurut saya kalian tetap wajib menonton film ini. Terlebih lagi, film misteri sudah biasa memberikan ending yang seperti ini, yang kadang-kadang justru mencerminkan kehidupan di dunia nyata. Sebagai contoh film-film misteri adalah seperti Mystic River, Gone Baby Gone, Gone Girl, Prisoners, dan lain-lain. So I got. She's mine too. She's never going to know that. So, bagi kalian yang menyukai video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nantikan film-film dengan skenario atau screenplay terbaik lainnya ya. Sekian dan sampai jumpa.